warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tiara Feradila, NPM 19510200465, sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan materi tentang pengukuran dan perilaku tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga merupakan salah satu variabel ekonomi yang sering dipantau oleh para pelaku ekonomi. Tingkat suku bunga dipandang memiliki dampak langsung terhadap kondisi perekonomian. Berbagai keputusan yang berkenaan dengan konsumsi, tabungan, dan investasi terkait erat dengan kondisi tingkat suku. Selanjutnya, tipe suku bunga. Ada dua tipe suku bunga. Yang pertama ada real interest rate koreksi atau tingkat inflasi, dan didefinisikan sebagai nominal interest rate dikurangi dengan tingkat inflasi. Yang kedua ada nominal interest rate, tingkat suku bunga yang biasanya tertera di rekening koran, di mana mereka memberikan tingkat pengembalian untuk setiap investasi yang dilakukan. Kemudian pengukuran tingkat suku bunga. Yang pertama ada pinjaman sederhana, adalah sejumlah pinjaman debitur yang dibayar kembali pada waktu jatuh tempo ditambah bunga pinjaman. Yang kedua ada pinjaman bayaran tetap, adalah sejumlah pinjaman debitur yang dibayar setiap periode ditambah bunga pinjaman dengan jatuh jumlah tetap, biasanya per bulan. Selanjutnya yang ketiga, obligasi kupon, adalah penerbitan atau penjualan obligasi membayar bunga tetap kepada pemegang obligasi setiap tahun dan nilai nominal pada waktu jatuh tempo. Yang keempat ada obligasi diskonto atau tanpa kupon, adalah obligasi tanpa kupon yang dibeli di bawah harga nominal dan dibayar sebesar nilai nominal sesudah jatuh tempo. Perilaku tingkat bunga. Yang pertama, faktor penentu permintaan aset atau aktiva, adalah bagian dari kekayaan yang bernilai. Ada 4 faktor yang mempengaruhi permintaan aset, yaitu kekayaan, ekspektasi imbalan hasil. Yang ketiga, resiko dan likuiditas. Kekayaan adalah total sumber dana yang dimiliki oleh individu atau badan. Ekspektasi imbalan hasil adalah imbal hasil relatif suatu aset terhadap aset lainnya dari suatu periode ke periode berikutnya. Resiko adalah derajat ketidakpastian yang berhubungan dengan imbal hasil dari satu aset relatif terhadap aset lainnya. Likuiditas adalah kemudahan atau kecepatan suatu aset dikonversi ke dalam bentuk kas tanpa biaya yang besar. Yang kedua, permintaan dan penawaran obligasi. Analisis penentu tingkat bunga digunakan untuk menurunkan permintaan dan penawaran obligasi searah atau berhubungan positif, sehingga analisis penentu tingkat bunga cukup pada sekuritas, yaitu obligasi. Analisis permintaan obligasi digunakan untuk memperoleh kurva permintaan obligasi, yaitu hubungan antara jumlah permintaan dengan harga obligasi. Yang ketiga, perubahan keseimbangan tingkat bunga. Perubahan keseimbangan tingkat bunga terjadi akibat perubahan permintaan penawaran obligasi. Yang keempat ada preferensi likuiditas, penawaran dan permintaan uang. Analisis referensi likuiditas menjelaskan penentuan tingkat bunga melalui keseimbangan penawaran dan permintaan uang. Analisis preferensi likuiditas dari pasar uang dihubungkan dengan penawaran dana pinjaman pada pasar obligasi. Peningkatan pendapatan menyebabkan peningkatan permintaan uang dan kemudian meningkatkan tingkat bunga. Kenaikan tingkat harga akan menurunkan biaya beli real barang atau jasa. Untuk mempertahankan nilai uang real yang dipegang masyarakat akan meminta uang nominal lebih banyak, sehingga peningkatan harga akan meningkat permintaan uang dan bunga tetap. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu resiko dan struktur tingkat bunga. Resiko, likuiditas, dan pajak pendapatan bunga berperan dalam menentukan struktur resiko tingkat bunga.
Pertama, struktur tingkat bunga akan dianalisis pada obligasi dengan waktu jatuh tempo yang sama, mempunyai tingkat bunga yang berbeda. Hubungan antara tingkat bunga obligasi dengan waktu tempo yang sama disebut struktur resiko tingkat bunga atau risk structure of interest rate. Kedua, struktur tingkat bunga pada obligasi dengan waktu jatuh tempo yang berbeda dan mempunyai tingkat bunga disebut struktur tingkat bunga atau term structure of interest rate. Satu struktur risiko tingkat bunga. Tingkat bunga berbeda pada kategori obligasi yang berbeda dari suatu periode ke periode berikutnya. Dan perbedaan atau spread tingkat bunga berfluktuasi dari satu periode ke periode berikutnya. Faktor apa yang mempengaruhi fenomena fluktuasi tingkat bunga? Ada 3 faktor yang mempengaruhi fenomena fluktuasi perbedaan tingkat bunga, yaitu resiko kegagalan, likuiditas dan pajak pendapatan bunga. Selanjutnya, struktur tingkat bunga. Hasil satu kelompok obligasi dengan jatuh tempo yang berbeda tetapi resiko sama disebut kurva hasil atau yield kurva, yaitu deskripsi struktur tingkat bunga untuk obligasi tertentu. Kurva hasil dapat diklasifikasikan dengan kurva hasil naik, kurva hasil datar, dan kurva hasil turun atau inverted yield curve. Jika kurva hasil naik, maka tingkat bunga jangka panjang di atas tingkat bunga jangka pendek. Jika kurva hasil datar, tingkat bunga jangka panjang sama dengan tingkat bunga jangka pendek. Sebaliknya, kurva hasil turun menjelaskan bahwa tingkat bunga jangka pendek lebih tinggi dari tingkat bunga jangka panjang. Mengapa? Kurva hasil naik, datar, dan turun. Ada beberapa jawaban untuk masalah ini, yaitu yang pertama, tingkat bunga obligasi dengan jatuh tempo yang berbeda bergerak secara bersama-sama pada waktu tertentu. Yang kedua, pada waktu tingkat bunga jangka pendek rendah, kurva hasil cenderung naik. Dan pada waktu tingkat bunga jangka pendek tinggi, kurva hasil cenderung turun dan menjadi kurva hasil turun. Dan yang ketiga atau yang terakhir, kurva hasil cenderung mempunyai kemiringan positif menurut informasi beberapa laporan keuangan. Selanjutnya, teori segmentasi pasar dari struktur tingkat bunga obligasi jatuh tempo berbeda dapat dipisahkan atau disegmentasikan secara sempurna. Tingkat bunga setiap obligasi ditentukan oleh permintaan dan penawaran obligasi itu sendiri dan tidak dipengaruhi oleh ekspektasi imbal hasil dari obligasi lainnya serta tidak ada substitusi. Artinya, investor mempunyai preferensi atau pilihan tertentu terhadap suatu obligasi karena ekspektasi imbal hasil obligasi itu sendiri. Seorang investor akan lebih suka terhadap obligasi dengan waktu jatuh tempo yang lebih singkat karena risiko tingkat bunga lebih rendah. Selanjutnya, pengertian tingkat bunga. Menurut Carl dan Fair, suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan dari suatu pinjaman dalam bentuk persentase dari pinjaman yang diperoleh dari jumlah bunga yang diterima setiap tahun, dibagi dengan jumlah pinjaman. Pengertian suku bunga adalah harga dari pinjaman. Suku bunga dinyatakan sebagai persentase uang pokok per unit waktu. Bunga merupakan suatu ukuran harga sumber daya yang digunakan oleh debitur yang harus dibayarkan kepada kreditur. Demikian video yang dapat saya buat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Jenny Arita, NPM 1951020248. Sebagai pemateri ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang pasar modal. Konsep pasar modal. Pasar modal merupakan gabungan dari pasar dan modal. Pasar secara sempit diartikan sebagai tempat para penjual dan pembeli bertemu untuk melakukan transaksi.
Pasar juga diartikan sebagai tempat pertemuan dari orang yang membutuhkan komoditas tertentu kepada orang yang memiliki komoditas tertentu pula untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak. Dalam arti luas, pasar diartikan sebagai media untuk mempertemukan antara penjual dan pembeli dalam pemenuhan kebutuhan. Modal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah uang yang dipakai sebagai pokok atau induk untuk berdagang, melepas uang dan sebagainya, seperti harta benda yaitu uang, barang, dan sebagainya yang dapat dipergunakan untuk menghasilkan sesuatu yang menambah kekayaan dan sebagainya. Pasar modal secara umum diartikan sebagai sarana atau media pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi dalam rangka memperoleh modal. Menurut Sudarsono, pasar modal merupakan pasar yang mentransaksikan berbagai instrumen jangka panjang yang dapat diperjualbelikan baik dalam bentuk utang maupun permodalan. Sementara itu, menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pada undang-undang yang sama, penawaran umum juga didefinisikan sebagai kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Dalam penawaran umum biasanya digunakan prospektus yang merupakan salah satu dokumen pokok. Prospektus juga berisi informasi mengenai penawaran umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek. Adapun isi dari prospektus paling sedikit memuat informasi mengenai yang pertama, uraian tentang penawaran umum, yang kedua yaitu mengenai tujuan dan penggunaan dana penawaran umum, yang ketiga yaitu mengenai analisis dan pembahasan mengenai kegiatan dan keuangan, yang keempat yaitu mengenai risiko usaha, yang kelima yaitu ada laporan keuangan, yang keenam ada keterangan dari segi hukum, yang ketujuh ada informasi mengenai pemesanan pembelian efek, dan yang terakhir yaitu ada keterangan tentang anggaran dasar. Selanjutnya itu mengenai kedudukan pasar modal dalam sistem keuangan. Pasar modal merupakan komponen penting dalam sistem keuangan. Fungsi pasar modal tersebut adalah untuk memfasilitasi para pelaku yang mempunyai surplus keuangan untuk menyalurkan dana investasi kepada mereka yang membutuhkan dana. Aliran dana yang dalam pasar keuangan atau financial market yang menghubungkan antara surplus income unit dengan defisit income unit dapat terjadi dalam bentuk pembiayaan langsung atau direct finance atau pembiayaan tidak langsung yang disebut dengan indirect finance. Pembiayaan langsung dilakukan melalui pasar keuangan yang menghubungkan atau mempertemukan secara langsung transaksi antara kedua belah pihak, yaitu pihak surplus dan defisit income. Transaksi tersebut dilakukan tanpa adanya bantuan perantara atau intermediari. Di sisi lain, pembiayaan tidak langsung dilakukan dengan adanya bantuan pihak ketiga yang dikenal dengan perantara keuangan atau financial intermediaries. Kemudian pihak ketiga tersebut bertindak sebagai penghubung transaksi antara pihak surplus dan defisit income. Namun demikian, meskipun dilakukan dengan sistem yang berbeda, kedua bentuk pembiayaan tersebut dihubungkan dalam suatu siklus aliran dana yang saling terkait. Misalnya, para pihak yang bertindak sebagai perantara keuangan dapat menyalurkan atau menginvestasikan dananya pada pasar keuangan. Secara umum, transaksi di pasar modal dilakukan secara langsung. Transaksi secara langsung contohnya adalah penerbitan saham maupun sukuk yang menghubungkan emiten atau defisit income unit dengan investor atau surplus income unit secara langsung. Selanjutnya, termasuk ke dalam lembaga perantara atau intermediari keuangan tidak langsung adalah industri perbankan
asuransi, dana pensiun, dan lainnya. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.